Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh Bapak Kelurahan. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati. Ibu dan saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.
Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah keluarga tanggal 22 Juli 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Bapak Ibu dan Saudara, sama-sama kita membaca kitab Mazmur yang diambil dari Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian ini bunyi firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Malam ini kami kembali sama-sama dapat bersekutu untuk memuja-muji namamu yang kudus di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengar firman. Berbicara bagi kami, pakailah hamba-Mu ini untuk menjelaskan kehendak bagi kami,
sehingga kami sama-sama dimotivasi melakukan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sama-sama membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, teks yang baru kita baca ini sebenarnya berhubungan dengan situasi kondisi pada waktu yang menegangkan. Tuhan Yesus, menurut catatan yang diungkapkan oleh Petrus ini, memberikan teladan bagaimana caranya atau bagaimana menghadapi situasi menegangkan dan bahkan mungkin penganiayaan. Ini memang situasi yang sungguh-sungguh perlu dipahami oleh semua orang, khususnya oleh orang-orang percaya. Pertanyaan kita, mengapa orang Kristen pada zaman dulu menjadi incaran? Ya, karena memang pada waktu lalu Tuhan Yesus juga berani menunjukkan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Hasilnya adalah orang memang menjadi tidak suka dengan kebenaran itu. Karena kebenaran itu menelanjangi segala sesuatu yang jahat. Tetapi lama-kelamaan orang akhirnya mengerti bahwa ternyata memang kebenaran memang harus ditegakkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks yang baru kita baca, kita memang mengerti bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi pengikutnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi saksinya. Saksi-saksi di mana apapun yang dilakukan Tuhan bisa kita terapkan. Hal yang paling mudah untuk kita lihat, kebanyakan orang susah menerima kebenaran adalah contoh tentang baptis, sidi, nikah. Banyak kadang-kadang orang tidak mau mengikuti aturannya, maunya sekehendak dirinya sendiri. Inilah yang memang kadang-kadang menjadi pertentangan antara kita, antara pengurus dari gereja dengan warga jemaat. Padahal kita sama-sama ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan baik.
Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya memang kita harus lakukan pembinaan, penjelasan bahwa surat-surat itu bukan penting untuk gereja, tapi surat-surat itu penting untuk warga jemaat itu sendiri. Itu hal yang paling mudah yang kita bisa lihat. Tetapi di tempat-tempat lain juga kita bisa lihat. Misalnya tentang peraturan-peraturan yang sering dilanggar, termasuk soal PSBB ini. Hasilnya yang sakit, yang menderita siapa? Ya kita-kita juga. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, ketaatan itu harus terus diterapkan. Apa yang diangkat oleh kitab ini mau memberi penjelasan bahwa Tuhan Yesus benar-benar memberikan pengertian apa yang harus dilakukan sebagai orang utusan Tuhan. Orang utusan Tuhan atau anak-anak Tuhan adalah orang yang benar-benar mau melakukan apa yang Allah kehendaki. Itulah yang harus dibuktikan. Dan ternyata menurut teks ini, kalau kita melakukan apa yang benar, Bapak Ibu dan Saudara, ternyata bahwa yang kita lakukan itu menjadi keheranan bagi dunia. Mengapa dunia heran? Karena dunia ini sering melakukan sesuatu yang tidak benar. Yesus menderita karena dunia ini tidak benar. Itu berarti penderitaan itu benar-benar menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi bukan berarti kita mencari penderitaan. Pertanyaannya, mengapa harus penderitaan? Bapak Ibu, kita lihat sebentar. Andaikan perempuan semua tidak mau menderita, apa yang terjadi? Maka perempuan semua tidak mau melahirkan. Kan akan sulit. Kedua, andaikan semua laki-laki tidak mau kerja karena susah dan menderita, apa yang terjadi? Maka di rumah mungkin tidak ada lagi itu asap mengepul karena tidak ada uang untuk mencari bahan makanan yang diolah tuh. Jadi penderitaan itu memang menjadi bagian yang tetap untuk manusia. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 17, 18, bahkan dari ayat 16, 17, kita melihat bahwa manusia dihukum. Ya memang karena kejahatan kita, karena kita ingin sama dengan Allah dalam Kejadian 6 itu, Kejadian 3 ayat 6, maka disitulah masalahnya terjadi. Lalu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sekalian sekarang ini? Sekali lagi, penderitaan itu bagian dari hidup kita. Masih ingat Ayub 2 ayat 10 yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi kita harus juga menerima yang tidak baik dari Tuhan. Kenapa? Supaya ada keseimbangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita juga mengerti bahwa hidup ini memang harus berani dalam kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus siap menderita. Mengapa? Karena dia mengasihi manusia. Kalau dia tidak mengasihi manusia, dia tidak akan mau menderita. Pertanyaan kita adalah, apakah ada orang yang siap menderita? Orang sering membandingkan dengan penderitaan dari orang-orang Filipina, Katolik Filipina, yang sering siap disalib pada acara-acara Paskah. Tapi itu kan cuma sebentar. Dan mereka yang disalib itu segala macam itu kan tidak mati. Tapi Yesus benar-benar mati. Berarti memang tidak ada orang yang bisa mengikuti penderitaan Yesus. Nah, ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar teladan kita. Jadi kita diminta untuk siap melakukan yang baik, melakukan kepedulian seperti Yesus, dan juga mau melakukan pengorbanan. Inilah yang memang menjadi kesulitan bagi banyak orang.
Ketika Tuhan Yesus meminta supaya kita siap berkorban, supaya kita peduli dengan orang, lalu kemudian melakukan banyak hal yang baik, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang. Ini hal yang penting bagi kita. Berarti Bapak Ibu dan Saudara, penderitaan, sekali lagi, bukan hal yang harus kita hindari. Jika penderitaan itu memang harus dilalui, Yesus katakan, lalui saja. Kenapa? Karena percayalah, Bapa di sorga akan melindungi, akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi, jangan menghindari penderitaan. Yang paling penting adalah takutlah kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita sampai hari ini. Biar itu menjadi perhatian dan kita lakukan dalam hidup hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengerti Tuhan bahwa untuk menjadi orang benar, banyak hal yang harus kami lewati. Kami tahu Tuhan Yesus juga melakukan kebenaran dan akibatnya ia mendapatkan penderitaan, bahkan kekejaman yang luar biasa. Tuhan, kami mengerti bahwa yang benar susah untuk dapat dilakukan di dunia ini. Tapi Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi orang benar, bukan supaya kami menjadi orang yang disiksa. Tapi sebenarnya Engkau mengajar kami agar kebenaran yang asli dari Tuhan itu tetap dapat berjalan dengan baik di dunia ini. Biarlah Tuhan, kami juga sama seperti Engkau yang peduli dan rela berkorban supaya kebenaran itu dapat hadir di dunia ini. Biarlah kami anak-anak-Mu juga siap untuk mendapatkan penderitaan apapun, karena memang itulah yang memang menjadi jalan untuk kami memenangkan dunia ini dari segala sesuatu yang jahat. Bapa, kami teringat akan situasi kondisi kami yang saat ini penuh dengan pandemi. Kami teringat Bapa bahwa situasi Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya dalam situasi yang penuh COVID, sehingga kami semua harus benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan, bantu mengingatkan rakyat Indonesia ini untuk sama-sama kami memperhatikan apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Kami teringat juga Tuhan akan rencana-rencana kami lainnya. Tuhan siap menolong memberkati supaya semua rencana kami berjalan dengan baik, tidak bertentangan dengan kehendak-Mu dan juga tidak bertentangan dengan protokol kesehatan. Teringat Tuhan bahwa kami juga akan melakukan banyak kehidupan pelayanan kami masing-masing, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di kantor dan lain sebagainya. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat terus melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah di bawah pimpinan Tuhan kami benar-benar dapat melakukan yang baik. Kami teringat juga akan situasi kehidupan kami masing-masing bagi teman-teman kami yang saat ini dalam kondisi susah oleh karena mereka dalam kesulitan ekonomi,
atau mereka dalam kesulitan yang lain yang tidak kami ketahui, atau dia sakit. Tuhan kami memberkati supaya siapapun yang sakit, Tuhan dapat memberikan bantuan kesembuhan, dan siapapun yang berada dalam situasi kesulitan ekonomi, Tuhan juga kiranya membantu supaya mereka juga dapat menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, kami teringat kami sekalian di GPIB Tuguin, berkati kami supaya kami tetap dapat saling menjaga kesatuan, kami tetap saling menjaga persekutuan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Terimalah amanat putusan Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan
bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuaian pun besar. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara, ibadah kita hari ini sudah usai dan kita sama-sama tutup. Tetapi saya mau ingatkan sebelum kita tutup tentang ibadah kita pada minggu depan. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan dalam perjamuan kudus itu kita memang berada dalam situasi yang memerlukan perhatian. Dan oleh karena situasi masih dalam pandemi, Bapak, Ibu, dan saudara, perjamuan kudus kita mau tidak mau dibatasi. Karena dibatasi, maka kita mengambil kesempatan supaya pembatasan itu menjadi benar-benar dapat terrealisasi dengan baik. Hal yang penting bagi kita adalah bahwa protokol kesehatan harus benar-benar dapat kita lakukan. Dan itulah sebabnya mengapa pada hari ini kita melakukan 2 kali ibadah. Kenapa 2 kali? Karena kita berpikir bahwa dengan adanya pandemi ini kita masing-masing harus berusaha untuk menjaga diri. Sekali lagi mau diingatkan Bapak, Ibu, dan saudara, bukan kita mau membatasi, tetapi memang oleh karena protokol kesehatan dan supaya kita tidak menjadi sumber dari penyebaran virus ini, maka kita harus hati-hati. Mohon itu dipahami, bukan berarti kita mau melarang, tetapi kita mau juga supaya jangan menjadi sumber. Karena dalam hal ini kita perlu sama-sama perhatian masalah COVID-19 ini. Biar itu menjadi perhatian kita dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan berkati. Salam. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah, dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh Bapak Kelurahan. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati.
dan saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.